Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share perihal permasalahan di unit AC ya, yang dimana unit indoor AC ini memiliki beberapa penyebab ya, yang dikarenakan AC tersebut tidak bisa dilepas talang airnya. Nah, ini adalah contoh AC yang istilahnya talang airnya itu tidak bisa dilepas jadi satu dengan bodi utamanya gitu ya. Tetapi untuk merek ini beliau itu belajar dari kekurangannya ya, sehingga memproduksi AC berikutnya beliau menciptakan talang airnya yang bisa dibuka gitu ya. Karena ya itu dia ya, ketika unit AC ini sudah mulai dipakai, air yang mengalir ke bak talang depan itu ya, bak penampung air dari embun itu ya, bukan hanya sekedar air bersih yang mengalir begitu saja seperti kita menuangkan dengan mempergunakan air di botol. Tidak seperti itu. Karena setelah AC tersebut dipergunakan, tentu ada kotoran yang terbawa sama air tersebut. Sehingga kebanyakan kotoran tersebut nyangkut atau berhenti atau terdiam di bagian talang. Tidak bisa terbayangkan kalau seandainya talang tersebut sulit atau tidak bisa dilepas. Padahal terjadi tersumbatan itu ada di talang tersebut. Gitu ya. Nah, tadi yang kami sampaikan untuk produk ini tuh sekarang ini menciptakan atau memproduksi unit AC yang istilahnya talang bagian depannya itu dengan mudah bisa dilepas. Oke, silahkan simak saja seperti apa talangnya yang bisa dilepas itu, dan kotoran seperti apa yang selalu nyangkut di bagian talang tersebut. Gitu ya. Oke, maaf sedikit batuk ya. Nah, di sini kami kedapatan AC ya, yang tadi kami katakan produk ini sekarang ini sudah memberlakukan atau sudah menciptakan talang airnya yang bisa dilepas. Terus ditambah lagi antara evaporator yang bagian bawah ya depannya itu dengan talangnya itu ada jarak. Itu sangat bagus sekali karena bisa melihat air di dalam talang tersebut. Ini kami beri contoh, pas kebetulan ini AC itu keluhannya bocor, berbalik airnya di depan, padahal kondisi evaporator ini sangat bersih sekali ya. Bisa Anda perhatikan evaporator ini bersih ya, sama sekali tidak ada debu. Nah, di sini kami uji dengan meneteskan atau sedikit mengguyurkan air di evaporator tersebut. Kita perhatikan air yang jatuh ke talang tersebut gitu ya. Apakah betul jalurnya atau baknya atau dia punya talang ini tersumbat ya. Kita bisa ngelihat dengan diguyur air seperti ini. Betul saja ya, di sini kita bisa melihat di talang ini airnya nih tidak mau lancar keluar ya. Ini sudah dipastikan jalur pembuangannya tersumbat. Nah, tadi yang kami katakan untuk jenis AC ini kita bisa lihat ya, antara evaporator kisi-kisi dengan dia punya bak talang itu ada sedikit rongga. Ini sangat bagus sekali karena kita sebagai teknisi ini bisa melihat air yang ngegenang tersebut, sehingga ketahuan bahwa AC ini emang pembuangannya tidak lancar gitu ya. Oke, kenapa ini pembuangannya tidak lancar ya? Tadi yang kami katakan kita bongkar karena unit AC ini tuh talangnya itu bisa dilepas gitu ya. Ini AC benar-benar sekarang sudah menciptakan dengan mempermudah untuk teknisi atau mungkin Anda para pengguna AC sendiri mau memeriksa apa yang terjadi penyumbatan di AC tersebut, itu sangat mudah untuk melepas talangnya. Oke, sekarang kita matikan dulu power supply-nya. Nah, ini juga untuk masukan ya untuk para pengguna AC. Alangkah baiknya unit AC itu memiliki MCB sendiri atau dipasang MCB seperti ini atau stop kontak ya, supaya ketika teknisi atau Anda sendiri untuk menangani permasalahan seperti ini perlu dilepas atau perlu dimatikan dulu arus listriknya. Nah, oke ya, kita mulai bongkar. Kita mulai bongkar ini bagian talangnya, arus listriknya sudah kita lepas. Nah, di sini di bagian depan ini ada satu skrup ya, hati-hati karena satu skrup ini sekaligus sebagai pengunci dia punya blok modul
Blok modul tuh kunciannya hanya ada satu di sini, serta satunya lagi hanya model cantolan. Nah, seperti ini ya. Bagian atasnya hanya dicantol, lalu dikunci dengan satu skrup. Gitu ya. Nah, berhubung mau dilepas ini talang airnya ya, ini ground yang ke body evaporator ini kita lepas juga, serta termistornya juga kita lepas ya. Intinya ketika blok modul ini mau digeser atau mau dilepas yang sekiranya nyangkut kabel-kabelnya ya kita lepas dulu gitu ya. Nah, di sini di bagian bawah ada dua skrup untuk melepas dia punya talang ya. Nah, kanan kiri ada dua skrup, kita lepas dulu ya. Setelah ini dilepas ya, setelah skrup ini berarti totalnya hanya ada 3 skrup ya. 3 skrup karena sebelah kiri ini hanya dicantol, kita tinggal dilepas aja seperti ini cantolannya ya. Nah, sudah kelihatan kan? Ini dia ya. Ini dia yang bikin tersumbat ke jalur pembuangannya ke dalam pipa tersebut. Jenis kotoran seperti ini yang berbentuk jelly atau sudah berbentuk agar-agar ya, yang dimana bagian evaporator atas itu posisi atau kondisi bersih, tetapi ini bagian kondensor yang terendam dengan bak dia punya penampungan air menghasilkan jelly. Kotorannya sudah berbentuk jelly. Bisa Anda lihat apa yang kami barusan pegang itu di balik epapnya itu kondisinya tuh masih bersih. Evaporator ini bersih-bersih. Tetapi di bagian dasar yang bersatu dengan bagian talang, air tersebut berubah menjadi jelly. Ya, berbentuk jelly. Nah, disinilah istilahnya fungsi dari talang tersebut bisa supaya bisa dilepas tuh untuk membersihkan bagian evaporator yang paling dasar atau paling bawah yang paling masuk ke bagian dia punya talang pembuangan gitu ya. Ini rata-rata semua AC ya. Pasti paling kotor itu yaitu di area talang, terutama epap bagian bawah. Nah, ini juga pembuangan nanti kita tiup ya. Oke, ini talangnya sudah kita lepas, bisa Anda perhatikan ya. Kotoran atau kotor yang sudah berbentuk jelly atau agar-agar ini tidak terbuang dengan sendirinya ke pembuangan, tetapi nyangkut atau menempel. Ya, ini saking lengketnya yang sudah berbentuk jelly tersebut, sehingga menyumbat ke bagian lubang pembuangan dari talang tersebut, gitu ya. Nah, di sini juga kita periksa ya, kita isi air ini selang pembuangan ini kita tambahin untuk mempermudah meniupnya, isi dengan air lalu kita tiup. Nah, pas kebetulan emang ini sih saya tidak membawa steam karena emang kondisi AC-nya juga masih bersih ya. Hanya menanganin masalah bocornya saja, ternyata kotornya itu hanya ada di bagian evaporator paling bawah yang menyatu dengan talang air. Cukup disikat saja ya, lalu ditadahin oleh kain jenis kanebo ini ya, supaya dengan sikat tersebut ya jelly tersebut bisa dengan mudah lepas dari epap ya. Nah, ini dia sudah saya bersihkan semua ya, sudah saya sikat. Kotoran-kotoran yang jernih ya, kotornya itu malah berbentuk jelly bening. Justru itulah yang membuat AC ini kondisinya masih bersih, tetapi airnya bisa banjir ke depan gitu ya. Nah, ini proses pemasangannya juga sama, sangat mudah sekali ya. Yang penting sudah tepat didudukannya ya, terutama ini yang sebelah kiri kita itu hanya model kancingan saja, cuman model di klip gitu. Lalu kita pasangkan kembali skrup yang paling bawah. Nah, ini dia ya, di sini hanya model kancingan saja ya, model klip gitu ya. Kalau sudah posisinya tepat, kita tinggal pasangin dulu dia punya skrupnya ya. Oh sorry ya, skrup ini totalnya ada 4, 3 khusus di talang ya. Satu lagi untuk skrup dia punya modul ya, blok modul ya. Jadi totalnya ada 3 skrup, tetapi 3 khusus di talang dan 1 untuk penguat dia punya modul ya. Nah, jadi sekarang ini 3 skrup kita pasangkan dulu, 2 di bawah, 1 di atas, di dalam bagian blok modul ya. Sementara bagian kiri atas itu hanya mempergunakan model klip atau di stick atau di klip saja gitu, dicantol saja gitu ya. Oke, semua baut ini atau semua skrup sudah terpasang kembali.
Kita tinggal masangin dia punya kabelnya yang tadi sempat, ini kabel pen motor ya, ada lubang sendiri tempat jalur dengan kabel motor swing ya. Nah, ini posisinya sudah terpasang, tinggal dikunci dengan satu skrup untuk kekuatan dia blok modul, sementara bagian di atasnya hanya dicantol gitu ya. Mau kekuatan blok modul ini di bagian atas hanya model dicantol, di bagian bawah ini model disekrup ke bagian depan talang air. Oke, termistor arde kita pasangkan kembali ke evaporator ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, sekarang ini tinggal soket atau jack ke dia punya pen motor, kita ke PCB atau modul, kita pasangkan dari arah samping ya. Yang tentu penutupnya terlebih dahulu kita buka gitu ya. Di sini tempat jalur atau lewatnya kabel pen motor maupun dia punya motor swing gitu ya. Oke, setelah terpasang ini dia punya soket motor swing beserta jack dia punya motor dinamo, pen dinamo. Kita rapihkan dan kita tutup gitu ya. Ini penutupnya seperti ini, berbentuk plat ya, plat. Kunciannya ada di atas. Di bawah hanya model dicantol, kunciannya ada di bawah, model clip juga gitu ya. Oke, ini sudah terpasang, kita tes, kita naikin dulu power supply-nya melalui MCB ini. Kita tes mempergunakan remote gitu ya. Oke, seperti itu saja ya. Mungkin ini bukan boleh dikatakan sebagai tutorial atau sebagai ngevlog ya. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang.